adalah daerah di mana aku dilahirkan. Dan di atas tanah ini juga banyak terlahir kesatria yang turut mengisi ruang histori masa lampau, sebagaimana kesatria pada umumnya. Namun, ada ruang yang jarang dijangkau oleh masyarakat saat ini. Mereka yang berperan di balik besarnya para penguasa sudah jarang terbaca. Sebagaimana sosok Gayatri Rajapatni yang senantiasa mendampingi Rani Tribuana Tunggadewi hingga berhasil membawa Majapahit pada masa keemasannya. Ki Jejer yang mendidik Sultan Agung sedemikian rupa hingga kejayaan Mataram dapat diraihnya, serta harga diri bangsanya senantiasa terjaga. Panembahan Romo Ambalik yang mengasuh serta menggembleng jiwa dan raga Pangeran Trunojoyo hingga berhasil menjadi penyeimbang berjalannya kekuasaan di eranya. Konon di masa itu, Pangeran Cakraningrat II yang menjadi penerus tahta kekuasaan atas Madura sempat diamankan oleh pasukan Trunojoyo. Di saat itu juga, Sayyid Raden Abdul Jabbar yang oleh kalangan masyarakat biasa dikenal dengan julukan Buyut Napo sering menyambangi Cakraningrat II di dalam perasingannya. Selain membawakan bahan makanan, Buyut Napo juga tak jarang memberikan petuah tentang banyak hal, terlebih tentang sifat kepemimpinan. Makom Raden Abdul Jabbar masuk sepuh desa Napolaok, penghuni di desa Napolaok pertama, sepuh gitu. Mari. Ini makam Raden Abdul Jabbar, termasuk cicit dari Sunan Giri. Dari Sunan Giri punya putra Sunan Kulon. Sunan Kulon punya putra Zaid Zainal Abidin Pujuk Khatib Mata Madegan. Zainal Abidin Pujuk Madegan itu punya putra Raden Abdul Jabbar Pujuk Napo ini. Napo ini mengambil dari nama napak. Napaknya batu yang dilempar oleh gurunya Pujuk Abdul Jabbar, Raden Abdul Jabbar Pujuk Aji Gunung Sampang. Batunya dilempar ke sini, nyampe di napak di desa ini, maka Napo itu dinamakan desa Napak, berubah menjadi Napo. Oh ya Kiai, apakah keluarga dari Pujuk Napo itu dimakamkan di sini juga? Iya, di sini ini putra pertamanya ini Pujuk Raja Tapa, putra pertama. Terus kan ini kan ada tangga 7, terus ke bawahnya itu putranya Raja Tapa, terus cucunya gitu sampai turun 7 Pak, gitu. Di keluarga Napo pasti dimakamkan di sini. Ini keluarga semua di dalam ini keluarga Pujuk Napo. Kalau ada menantu dari luar ya kita taruh di sebelah baratnya itu. Kalau keluarga pasti di dalam sini, gitu. Di Napo itu terdiri dari 2 dusun, Dusun Sompur dan Tenunggul. Dinamakan Dusun Sompur karena ada sumber, dinamakan Dusun Tenunggul karena ada batu yang nunggul. Batunya nunggul, tempat pengikat talinya kudanya Pujuk Napo. Jadi sekarang menjadi Dusun Tanunggul, mengambil dari kata batu nunggul.
Sini termasuk rumah peninggalan Raden Abdul Jabbar Pujuk Napo. Perkiraan Pujuk Napo itu pada masa tahun 1680. Ini rumahnya masih utuh, tidak ada perubahan baik bentuk dan kayu. Pujuk Napo ada peninggalannya seperti tombak, 5 tombak, Nogo Sosro, Si Monggolo, Si Derajan, Si Buntut, Si Ompun. Dan ada 2 pecut, satunya besi bentar alan dan 2 sekelap. Dan ada juga peninggalan biji mangga. Biji mangga kata orang Madura dinamakan pelok. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada di rumah peninggalan Pujuk Napo itu. Terus karomanya Pujuk Napo itu waktu zaman Cangkranegara II, Madura bagian barat, waktu disekap oleh Raden Trunojoyo di hutan Ludoyo, Blitar kalau nggak salah. Itu Pujuk Napo mengirim makanan sekaligus memberi nasihat kepada Cangkranegara II dengan menunggangi batu. Jadi Pujuk Napo itu terbang pakai batu yang ada di musola sini untuk pergi ke Cangkranegara II di sana, karena lewat atas terbang, kalau di bawah dijaga oleh prajurit. Jadi lewat atas terbangnya. Setelah Cangkranegara II itu bebas, disekap oleh Trunojoyo kembali ke Madura, maka dipanggillah Raden Abdul Jabbar Pujuk Napo ke rumahnya Cangkranegara, kerajaannya, dan diberi hadiah. Pujuk Napo itu tanah menjadi mertikan. Mertikan itu bebas pajak. Tanah ini dikasih untuk Pujuk Napo beserta keturunannya. Ini musola peninggalan Pujuk Napo, lebih duluan ini sama masjid ya. Jadi sebelum ada masjid ini ada musola. Jadi dulu sholatnya di sini begitu sama masyarakat. Ketika peninggalan ini cuma diganti genting ini. Kayunya masih utuh semua ini, seperti rumah itu masih utuh. Tidak ada perubahan baik kayu dan bentuknya masih tetap. Ini yang kami katakan tadi itu batu peninggalan Pujuk Napo yang dibawa terbang ke hutan Ludoyo waktu Cangkranegara II itu disekap oleh Trunojoyo. Ini batunya. Dan itu ada 4 payung pemberian dari Ratu Madura bagian barat itu. Ada 4 payung itu. Masuk hadiah dari Ratu Bangkalan untuk Ratu Madura bagian barat, Raden Abdul Jabbar Pujuk Napo. Begitulah cerita yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Napo, tempat beliau bermukim dan dimakamkan. Dalam setiap langkah, marilah kita selalu berpijak pada sejarah. Terus berjalan ke depan, rekatkan sejarah sebagai pembelajaran untuk membangun majunya peradaban.